Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi terkait pengaruh lokal wisdom, silih asah, silih asih, silih asuh terhadap ekspresi marah pada masyarakat suku Sunda. Adapun anggota kelompok 1 yang terdiri dari Nayara Akila, Dea Safitri, Ribi Aura Kansa, Widya Pramesti Ariningtyas, Cantik Umi Salsabila, dan Talia Syakira Fianita. Kami akan menjelaskan beberapa subtopik, yaitu yang pertama yaitu emosi dan budaya, selanjutnya emosi marah suku Sunda, selanjutnya faktor emosi marah suku Sunda, lalu ciri emosi marah suku Sunda, lalu ekspresi emosi marah suku Sunda, dan yang terakhir faktor ekspresi emosi marah yang pasif pada suku Sunda. Selanjutnya adalah emosi dan suku budaya. Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang majemuk dan terdiri dari berbagai suku dan budaya. Ekman mengatakan bahwa perbedaan suku budaya memberikan pengaruh terhadap emosi seseorang tentang kapan, di mana, dan kepada siapa seseorang mengungkapkan atau menutupi ekspresi emosinya. Menurut Ekman 2007, Matsumoto, Yo and Chung 2010. Kondisi ini memunculkan konflik-konflik budaya. Kurniawan dan Hasanat tanpa tahun. Kedua hal tersebut mengakibatkan setiap budaya memiliki standar sosial atau nilai yang membentuk tentang konsep emosi seseorang, yaitu mengenai kapan, di mana, dan kepada siapa emosi diekspresikan atau emosi diredam. Ekman menyebutnya dengan display rules. Menurut Ekman 2007, Wade dan Tafris 2007. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan emosi. Setiap individu pasti akan memunculkan emosi dari segala interaksi sosial yang dilakukan. Kemudian, individu dapat menentukan sikap dan pikiran dari emosi tersebut sehingga mampu bertindak sesuai dengan dirinya, menurut Lewis dan Jones 2000. Menurut Goleman menjelaskan bahwa pada prinsipnya emosi dasar manusia meliputi takut, marah, sedih, dan senang. Lalu Susanto menambahkan malu, rasa bersalah, dan cemas merupakan emosi dasar manusia. Emosi marah merupakan salah satu permasalahan yang menarik untuk dikaji terlebih dalam konteks budaya, menurut Strongman 2003. Selanjutnya, emosi marah pada suku Sunda. Berdasarkan hasil penelitian Muhammad Sulaiman Zuhdi dan Fathul Lubab bin Ukul pada tahun 2022 terkait konsepsi emosi marah dalam perspektif budaya di Indonesia, mayoritas masyarakat Sunda mendefinisikan emosi marah dari bentuk perilakunya. Mereka menggambarkan emosi marah sebagai ekspresi emosi, meluapkan emosi tidak terkontrol, sesuatu yang tabu, kekesalan atau kekecewaan, dan sifat yang ditakuti. Selain itu, sebagian kecil masyarakat Sunda juga mendefinisikan emosi marah dari faktor penyebabnya, seperti ketidaksesuaian, kesalahan dalam berperilaku, penghinaan, terpancing emosi, dan lainnya. Selanjutnya, mengenal konteks yang melatar belakangi tentang emosi. Di mana dalam artikel berjudul The Expression of Anger Across Cultures dari Matsumoto DKK, berpandangan bahwa meski emosi berbasis biologi dan sejarah evolusi, namun saling berinteraksi dengan budaya untuk menghasilkan kehidupan emosi yang bervariasi. Indonesia sendiri merupakan negara dengan variasi keragaman budaya yang sangat tinggi. Terdapat ragam ekspresi emosi antar budaya di Indonesia, dan penting untuk melakukan lebih banyak penelitian emosi dikaitkan dengan budaya dan etnis. Pengetahuan mengenai emosi ini diperlukan karena emosi berperan penting dalam relasi interpersonal. Lalu, bagaimana emosi dalam suku Sunda? Banyak sekali ajaran Sunda yang mengajarkan sikap dan santun dalam berbicara, berpikir, dan bertindak. Nilai-nilai ini menjadi penanda bahwa masyarakat Sunda menjunjung nilai kebersamaan. Menurut Novianti dan Chala, mengatakan bahwa anak dari orang tua yang berasal dari suku Sunda menjadi kurang mampu berkomunikasi secara afektif karena mereka cemas ketika mengabaikan sisi kebudayaannya. Lalu, menurut Rosidi 2010, masyarakat Sunda memiliki keinginan untuk dipandang baik oleh orang lain dan ingin terpakai oleh orang lain.
Hal ini disebabkan karena masyarakat Sunda menjadi bangsa yang terjajah sejak lama dan mempunyai mental agar terpakai oleh majikan atau atasan. Selain hal itu, masyarakat Sunda juga memiliki kebiasaan memberikan rasa nyaman dan tenang terhadap orang lain. Hal ini membuat masyarakat memilih untuk menyembunyikan perasaannya daripada harus mengungkapkan supaya tidak menyinggung perasaan orang lain dan menjadi sulit berkomunikasi secara asertif. Dengan 3 kata kunci yaitu local wisdom, komunikasi asertif, dan juga emosi dapat dijelaskan sebagai berikut. Local wisdom dari budaya Sunda hadir karena latar belakang masyarakat Sunda yang memiliki kebiasaan untuk memberikan rasa nyaman dan juga tenang terhadap orang lain. Hal ini membuat masyarakat memilih untuk menyembunyikan perasaannya daripada harus mengungkapkan supaya tidak menyinggung perasaan orang lain dan hingga menjadi sulit berkomunikasi secara asertif. Lalu, muncullah local wisdom yang menjadi representasi dari sikap dan bentuk komunikasi masyarakat Sunda, di mana local wisdom ini berisi nilai-nilai yang mengajarkan sikap dan santun dalam berbicara, berpikir, dan bertindak, hingga berkembang menjadi suatu norma yang diyakini dan diwariskan menjadi suatu budaya. Ajaran ini selanjutnya menjadi aturan dan norma umum yang diinternalisasi sebagai nilai pribadi. Aturan dan norma ini diturunkan dari generasi ke generasi pembentuk dinamika psikologis tertentu, sehingga melahirkan pola reaksi emosi yang khas, tidak terkecuali dalam hal mengekspresikan rasa marah, di mana rasa marah yang muncul pada masyarakat Sunda lebih halus dan tidak mudah dikeluarkan karena berpegangan pada pengaruh normal local wisdom. Setelah mengetahui konsepsi atau definisi serta faktor yang melatar belakangi emosi, terutama emosi marah pada suku Sunda, selanjutnya akan dibahas mengenai bagaimana sih cara mengenali emosi marah pada suku Sunda. Berdasarkan hasil penelitian Muhammad Sulaiman Zuhdi dan Fathullah bin Nukul pada tahun 2022 terkait konsepsi emosi marah dalam perspektif budaya di Indonesia, kategorisasi pengenalan ciri emosi marah suku Sunda menunjukkan bahwa masyarakat Sunda mengenali emosi marah dari perubahan ekspresi wajah, ekspresi pasif, perubahan intonasi, agresif, ekspresi verbal, dan lepas kendali. Jika merujuk pada tabel hasil penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa ciri emosi marah berupa agresif memiliki nilai yang lebih tinggi dibanding dengan suku-suku yang lain. Selanjutnya, masih bersumber dari hasil penelitian yang serupa dengan cara mengenali emosi marah pada suku Sunda, kategorisasi ekspresi emosi marah suku Sunda mencakup 2 kategori utama, yaitu ekspresi pasif dan aktif verbal negatif. Adapun masing-masing yaitu sebesar 8,7% dan 5,1%. Hal ini menunjukkan bahwa suku Sunda cenderung menggunakan ekspresi pasif dalam mengekspresikan kemarahan, tetapi juga dapat menggunakan ekspresi aktif verbal negatif dalam situasi tertentu. Hasil penelitian Zuhdi MS dan Nukul FL pada tahun 2022 tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Fridayanti dan Fitriah pada tahun 2020, yang mana hasil dari penelitian mereka adalah sebagian besar masyarakat Sunda yang terlibat dalam penelitian lebih memilih ekspresi nonverbal yang pasif, yaitu sebesar 47,67%. Selanjutnya, secara berturut-turut, pilihan ekspresi kemarahan adalah ekspresi nonverbal agresif yaitu 20%, verbal agresif 18,4%, verbal asertif sebesar 6,9%, verbal pasif sebesar 3,7%, dan nonverbal asertif sebesar 3,3%. Sebagaimana masyarakat dan budaya Jawa, masyarakat Sunda adalah masyarakat yang kolektif, mengedepankan hidup rukun harmonis dengan sesama, di mana kesatuan dan hidup harmonis dalam masyarakat menjadi hal yang utama.
Terdapat ajaran atau sikap yang dikembangkan melalui ungkapan dalam budaya Sunda yang mengajarkan bagaimana hidup rukun dengan tidak menyakiti orang lain. Serta ada pula banyak ajaran dan konsep lain yang penting dan menjadi local wisdom masyarakat Sunda, seperti nilai silih asih, silih asah, dan silih asuh. Dengan sistem kemasyarakatan seperti ini, masyarakat dalam suku Sunda saling bergantung satu sama lain. Internalisasi nilai masyarakat untuk mengelola emosi dengan cara yang diterima oleh norma budayanya ini dapat menjadi penjelasan mengapa sebagian besar masyarakat Sunda dalam penelitian sebelumnya lebih memilih ekspresi marah dengan nonverbal yang pasif. Dalam budaya Sunda, ada konsep penting yang disebut silih asah, silih asih, dan silih asuh. Ini adalah nilai-nilai yang sangat dihargai di masyarakat mereka. Silih asah artinya kita saling membantu untuk menjadi lebih baik. Silih asih adalah tentang saling mengasihi dan menghargai. Sedangkan silih asuh berarti kita saling melindungi dan peduli satu sama lain. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, masyarakat Sunda berusaha hidup dengan damai, harmonis, dan penuh rasa hormat satu sama lain. Emosi marah di kalangan Sunda sangat terkait dengan nilai-nilai lokal seperti silih asah, silih asih, dan silih asuh. Mereka sangat menekankan hidup rukun, harmonis, dan saling menghargai. Jadi, wajar kalau ekspresi kemarahannya cenderung lebih pasif dan nonverbal, sesuai dengan norma budaya mereka. Bahkan, remaja Sunda juga dipengaruhi oleh nilai-nilai ini, di mana mereka diajarkan untuk hidup damai, menghargai orang lain, dan juga memaafkan. Orang Sunda menghargai sikap sopan dalam berbicara, berpikir, dan bertindak. Mereka menempatkan pentingnya hubungan antar pribadi dan kebersamaan. Tujuan hidup mereka adalah mencapai kedamaian dan kemuliaan, baik di dunia maupun di akhirat. Budaya Sunda juga mengajarkan untuk hidup selaras dengan alam dan saling menghormati. Masyarakat Sunda diarahkan untuk mengekspresikan perasaan mereka dengan cara yang sopan, termasuk ketika mereka merasa marah. Selanjutnya, berdasarkan artikel jurnal dari Skoli Talenta yang dipublikasikan pada tahun 2020, Trisilas Local Wisdom dari budaya Sunda yang terdiri dari silih asih, silih asah, dan juga silih asuh juga berperan dalam membantu mengelola serta mengekspresikan emosi dalam masyarakat Sunda. Silih asih. Silih asih mengajarkan bagaimana mengasihi dengan tulus hati. Hal ini dapat membantu individu memahami dan juga menenangkan kemarahannya dengan empati dan kasih sayang. Selanjutnya, silih asah. Silih asah bermakna saling mencerdaskan kualitas kemanusiaan. Hal ini dapat membantu individu dalam mengelola emosi dengan lebih bijaksana dan juga membangun. Sementara silih asuh yang ditafsirkan sebagai hidup harmonis dapat membantu individu mengekspresikan emosinya secara damai dan juga menjaga harmoni dalam hubungan antar pribadi. Dengan demikian, Trisilas dari masyarakat Sunda ini dapat membantu pengelolaan dan juga pengekspresian emosi dalam masyarakat Sunda dengan memberikan nilai moral yang positif dalam berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, dalam jurnal Psikologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati terdapat sebuah artikel yang membahas mengenai nilai lokal lain yang serupa dengan Trisilas, di mana nilai tersebut juga mempengaruhi pengelolaan dan juga ekspresi emosi pada masyarakat suku Sunda. Nilai tersebut yaitu leir bibir hawara pikir dan juga ulah pagirang-girang tampian. Leir bibir hawara pikir. Nilai ini mengajarkan untuk berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara, meminimalisir adanya kesalahan dalam komunikasi, dan juga menghindari konflik yang tidak perlu. Sementara nilai ulah pagirang-girang tampian mendorong untuk tidak membuat orang lain sakit hati, menjaga kedamaian dan juga kerukunan dalam hubungan sosial, sehingga mereka akan cenderung lebih berhati-hati dalam mengungkapkan emosi marah. Nah, dengan demikian nilai-nilai budaya suku Sunda, utamanya Trisilas, dapat memiliki peran penting dalam bentuk cara mereka mengelola dan juga mengekspresikan emosi marah, sehingga lebih terjaga keharmonisan dan juga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat.
Nah, dengan demikian nilai-nilai budaya suku Sunda, utamanya Trisilas, dapat memiliki peran penting dalam bentuk cara mereka mengelola dan juga mengekspresikan emosi marah, sehingga lebih terjaga keharmonisan dan juga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat.